Jadi lewat talenta, lewat jabatan pelayanan, entah melayani apa saja, saya gembala, ada pemain musik, ayo. Lewat jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, terbukalah hubungan manusia berdosa dengan Tuhan, dengan surga. Lewat jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ini kita menerima talenta, jabatan pelayanan. Nah, ini harta surga. Terbuka hubungan manusia dengan Tuhan, dengan surga. Nah, itu jabatan pelayanan. Jadi kalau pagi ini kita memiliki jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, itu artinya kita sudah terbuka hubungan dengan Tuhan, dengan surga yang tadinya terpisah, tidak ada hubungan, sekarang terbuka hubungan kita dengan Tuhan dan dengan kerajaan surga lewat jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Itu talenta, itu harta kerajaan surga. Surga, semoga kita bisa mengerti. Sekarang kita lihat prosesnya, tidak segampang itu. Tadi memang kalimatnya gampang, Tuhan panggil. Ya, jangan dibayangkan Tuhan panggil kita itu seperti kita panggil anak kita. Ya. Sini anak saya Markus, sini, tak kasih duit. Nah, sudah. Tidak semudah itu. Tuhan memanggil manusia berdosa, lalu Tuhan memberikan talenta jabatan pelayanan, tidak semudah itu. Ada prosesnya. Mari kita lihat prosesnya. Betapa hebatnya proses ini. Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat. Jadi biar kita ada penghargaan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ya. Efesus pasal yang keempat ayat 8 mulai. Efesus pasal 4 ayat 8 mulai. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Ini seperti tadi seorang bepergian ke negeri jauh. Tuhan naik ke tempat tinggi, ke surga itu. Ya, teruskan. Ia membawa tawanan-tawanan. Ya. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Ia memberi pemberian kepada manusia. Terus. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Turun dulu ke bagian bumi paling bawah. Terus ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh, ya, lebih tinggi daripada semua langit, ya, untuk memenuhkan segala sesuatu. 11 turun ke bagian bumi paling bawah, mengangkat tawanan dosa, baru dikasih pemberian. Nah, ini prosesnya luar biasa, ya. Terus dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, ini jabatan pelayanan, rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, guru-guru. Ini 5 jabatan pokok, tapi bisa dijabarkan banyak jabatan yang lain. Jabatan guru sekolah minggu, pemain musik, sangkur, kolektor, penerima tamu, semua itu talenta, itu jabatan pelayanan. Jadi prosesnya Yesus harus turun untuk bisa dia memanggil manusia berdosa, memberikan talenta. Prosesnya Yesus harus turun ke bagian bumi paling bawah, sama dengan mati, alam maut. Yesus harus turun ke bagian bumi paling bawah, alam maut, sama dengan mati di kayu salib untuk pertama, untuk mengangkat, melepaskan kita dari tawanan dosa, melepaskan manusia dari tawanan dosa. Di alam maut itu, dalam kebinasaan manusia itu ditawan dosa itu di alam maut, di bagian bumi paling bawah namanya alam maut. Tawanan dosa itu dilepaskan dulu. Yesus turun ke sana, mati di kayu salib untuk yang pertama, melepaskan tawanan dosa. Ini yang sama dengan memanggil manusia berdosa. Jadi tadi saya mengatakan tidak sesederhana memanggil anak kita. Ya, atau memanggil istri kita, sini tidak sesederhana itu. Harus turun dulu, harus mati dulu di kayu salib, baru bisa melepaskan kita dari tawanan dosa. Sama dengan memanggil manusia berdosa, melepaskan manusia dari tawanan dosa, atau sama dengan memanggil manusia berdosa untuk dibenarkan dan menjadi hamba kebenaran. Sesudah kita dibenarkan, jangan berbuat dosa lagi. Harus menjadi hamba kebenaran. Dan menjadi hamba kebenaran. Orang benar. Hamba kebenaran. Ini yang pertama. Jadi proses bagaimana Tuhan memanggil orang berdosa, lalu dikasih pemberian. Nih, ayo tak kasih harta surga, talenta. Ya.
prosesnya dia harus turun ke bagian bumi paling bawah. Mati di kayu salib untuk apa? Pertama untuk melepaskan kita dari tawanan dosa. Atau memanggil manusia berdosa untuk dibenarkan dan menjadi hamba kebenaran. Baru B, sesudah itu baru B, untuk memberikan tadi. Memberikan. Ia yang memberikan, ayat 11, ialah yang memberikan. Untuk memberikan atau di Injil Matius, mempercayakan talenta, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ayat 12 belum ya? Ayat 12, mari. Untuk apa? Supaya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi 8 sampai 12. Saya ulangi, B, untuk memberi atau mempercayakan talenta, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus supaya kita bisa dipakai, bisa melayani pembangunan tubuh, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini kemurahan Tuhan, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi itu prosesnya. Saya seringkali mengatakan, kalau Tuhan hanya mau memberikan harta biasa kepada kita, harta dunia ini, emas dunia, duit dunia, enggak usah mati. Enggak usah mati, dunia ini diciptakan Tuhan, milik Tuhan. Kalau Tuhan mau berikan kekayaan dan enggak usah mati. Tapi kalau Tuhan mau memberikan harta surga, jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus itu harta surga, dia harus mati. Karena kita orang berdosa enggak bisa sebenarnya menerima jabatan pelayanan, enggak bisa. Tidak bisa menerima harta surga yang suci, tidak bisa. Oleh sebab itu Yesus mati dulu, membenarkan kita jadi hamba kebenaran, baru diberikan jabatan pelayanan, talenta, supaya kita bisa melayani, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kesimpulan dulu, jadi jika kita yang tadinya orang berdosa, jika kita yang tadinya orang berdosa, bisa dipercaya untuk melayani pembangunan tubuh Kristus, untuk menerima jabatan pelayanan talenta, atau bisa melayani pelayanan pembangunan, bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, merupakan kemurahan Tuhan. Pemberian terbesar, lebih dari mobil, lebih dari rumah besar, lebih dari berapa juta, berapa miliar, lebih dari itu. Pemberian terbesar, kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa melayani. Tadinya orang berdosa, tidak bisa terima sesuatu yang suci, tidak bisa, bertentangan. Tidak bisa melayani Tuhan yang suci. Itu sebabnya Tuhan harus turun. Tuhan harus mati di kayu salib. Mengangkat kita dari tawanan dosa, melepaskan kita, saudara, membenarkan, memanggil kita untuk membenarkan kita. Dan Tuhan memberikan talenta-talenta. Ayo, sungguh-sungguh. Saya ulangi. Jika kita yang tadinya adalah orang berdosa, yang harus binasa, tetapi bisa dipercaya untuk melayani pembangunan tubuh, untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, adalah kemurahan Tuhan. Pemberian terbesar dari Tuhan. Lebih dari harta apapun di dunia. Ayo, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh kita mohon kepada Tuhan. Yang belum mempunyai jabatan pelayanan, pastikan. Ayo, melayani apa? Mohon kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Jabatan pelayan. Sebab apa, saudaraku? Kalau tidak melayani, kenapa sih Tuhan harus sampai mati? Sampai harus rela turun ke alam maut, membebaskan kita, memberi kita talenta jabatan yang seringkali kita remehkan. Kalau jabatan di kantor, kita hargai setinggi-tingginya. Kalau jabatan di kantor, jabatan apa? Jadi guru, jadi apa? Pegawai negeri, hujan lebat masuk kantor daripada dicoret. Coba ke gereja, baru geluduk sudah. Kalau jabatan di gereja, biarpun jabatan apa saja, baru geluduk ter. Belum hujan sudah. Waduh, nanti flu, nanti enggak usah masuk. Sering kali kita itu. Kalau jabatan di dunia ini, kita apresiasi, kita hormati setinggi-tingginya. Tapi jabatan di dalam rumah Tuhan, jabatan pelayanan seringkali kita abaikan. Padahal harganya
seharga darah Yesus. Ayo, sungguh-sungguh. Mulai dari saya, lebih-lebih saya sebagai gembala, sebagai seorang full timer. Nggak ada alasan kalau nggak betul-betul. Ya, saudaraku, nggak bisa khotbah ya, baru nggak bisa khotbah. Kalau bisa, jam 3 saya turun pesawat, jam 5 harus khotbah. Khotbah. Saudara, tidak boleh tidak. Hargai jabatan gembala itu. Jabatan gembala, hargai. Jabatan-jabatan saudara hargai. Sebab apa, saudara? Kenapa sih Tuhan sampai begitu? Sebab kalau kita tidak melayani pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yang suci, pasti kita akan melayani pembangunan Babel, pelacur besar. Sungguh-sungguh melayani dosa. Saudara, jika kita tidak melayani pembangunan tubuh Kristus yang suci dan sempurna, mempelai wanita Tuhan, maka kita akan melayani pembangunan tubuh Babel, permisi, pelacur besar, mempelai wanita setan yang akan menjadi satu dengan setan. Dibinasakan selamat. Nggak ada jalan lain, nggak ada saya jalan tengah aja, saya di tengah aja. Nggak melayani Tuhan, nggak melayani setan saya nggak melayani Babel, nggak melayani tubuh Kristus, nggak melayani Babel. Saya di tengah-tengah saja. Wah, nggak ada. Dalam hal kerohanian, aku harus lebih pasti dari ilmu pasti. Nggak ada. Bilang, nggak apa-apa sama saja di tengah-tengah, nggak ada. Surga atau neraka, cuma dua. Tubuh Kristus atau Babel, cuma dua. Nggak ada saya alternatif di tengah, nggak ada. Nggak ada, harus tegas. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sebabnya perhatikan, mari perhatikan jabatan pelayanan, perhatikan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Saya sudah sering terangkan, tubuh Kristus itu yang terkecil mulai dalam nikah. Perhatikan pelayanan pembangunan tubuh Kristus di dalam nikah. Perhatikan, sebagai suami, tugas tanggung jawab dalam nikah, ayo perhatikan. Ya. Sebagai istri, ayo pelayanan dalam nikah. Sebab kalau suami tidak menunaikan tugas dalam nikah, istri tidak menunaikan, anak tidak menunaikan itu bahaya. Tidak melayani tubuh Kristus, bisa diarahkan ke Babel, melayani Babel. Dalam nikah, sungguh-sungguh. Ya, saudara boleh suami cari uang mana-mana. Saya gembala, harus khotbah, aku 1 minggu 6 kali, 7 kali. Sekarang sudah ada sekolah Alkitab, sudah berapa belas kali 1 minggu berkhotbah. Tapi ada nikah juga, harus melayani dalam nikah. Ada nikah juga, jangan sampai lengah. Ada nikah, ada rumah tangga, harus melayani. Kemudian penggembalaan, tubuh Kristus dari rumah tangga, nikah, penggembalaan. Ayo layani dalam penggembalaan. Jangan Kristen jalanan, pohon ara di pinggir jalan tidak berbuah. Mulai saya sebagai gembala, namanya gembala ya harus ada. Memberi makan jemaat setiap saat. Kalau tidak saya menipu jemaat. Ya, ini sungguh-sungguh. Ayo dalam penggembalaan, saudara sebagai sangkur apa? Jangan beranggapan, wah sangkurnya banyak, aku tidak datang sendiri, tidak apa-apa. Oh bahaya. Ayo sungguh-sungguh. Hargai jabatan itu. Dalam penggembalaan. Antar penggembalaan. Sudah lebih besar lagi antar penggembalaan. Kunjungan-kunjungan. Nanti kita ke Ambon kunjungan. Tidak semua bisa ikut mungkin. Tapi jangan terlepas. Ada rombongan yang berangkat. Yang tinggal tetap melayani juga. Jangan lengah. Oh gembala berangkat kok ke Ambon. Ya aku santai-santai, bahaya. Raja Daud. Yang lain berperang. Dia mau tidak berperang. Lihat-lihat di Soto. Jatuh Babel. Jatuh dengan Betseba. Babel. Nggak bisa. Ayo sama. Kita tetap satu tubuh. Saya berangkat. Tapi segera kembali. Saya hari Selasa, Rabu, Kamis di Ambon. Jumat kembali ke sini. Sabtu siap lagi. Kaum muda siap terus. Ayo. Yang di sini juga ayo. Sungguh-sungguh. Melayani dalam doa terutama. Dalam apa yang digerakkan oleh Tuhan kita layani. Sungguh-sungguh. Sampai nanti kesatuan tubuh internasional yang terakhir. Israel dengan kafir menjadi satu tubuh sempurna. Nah inilah perumpamaan talenta itu.
Kita sebenarnya manusia berdosa sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan surga. Tuhan yang turun. Tuhan yang memanggil.